Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di Kampus Taklim Ma'rifat, tetap di Ambon Manise. Judul yang kita angkat kali ini adalah Agama adalah Ma'rifatullah. Dan silakan bagi ulama-ulama di luar sana yang mau battle ya, tanding ya, menanggapi uran-uran ilmiah kami. Silakan ya. Dari awal saya sampaikan ini agama telah rusak. Bukan rusak Islamnya, tetapi rusak prakteknya. Agama adalah bermula kapan kita mulai kenal Allah, ma'rifatullah. Akhiruddin pun ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu enggak ada kalau enggak lewat hakikatullah. Hakikat pun enggak ada kalau tidak lewat tarekatullah. Sedangkan syariat itu adalah pengetahuan, aturan, wacana agar jasmaniah di duniamu itu tertib. Di dalam ilmu syariat itu konsumsi akal. Akal itu dunia. Akal pasangannya panca indera. Maka syariat itu ilmu baharu. Baharu nggak bisa menjangkau yang maha kodim. Nyebrang ke kodim aja nggak bisa. Nah, ilmu akal, ilmu panca indera, baik yang kau lihat, cium, raba, dengar, dan rasakan, itu hanya sebatas saat kau masih sadar. Hilang akal sadarmu, hilang seluruh ilmumu. Itu fata morgana ya, nggak kekal, nggak membekas. Seharian kau belajar ya, paham, begitu tidur hilang ilmumu. Makanya nggak membekas. Jenis ilmu ini adalah loading pengetahuan. Membaca, mendengar, melihat, diskusi, mudzakarah, kuliah, mondok. Yang intinya membuat akalmu pintar dan kau terisi pengetahuan. Kemudian kau merasa paham, ngerti, tahu, ngeh. Tetapi itu bukan praktek. Teori dipraktekkan salah kalau belum melewati syarat rukun prakteknya. Nah, syarat rukun praktek itulah yang kami sebut sebagai metodologi. Kau tahu teori syahadat, pengetahuan syahadat, bunyi syahadat, ucapan syahadat, arti syahadat, tafsir syahadat,
sudah semua lengkap, lantas kau praktekkan, kan nggak mungkin. Bagaimana kau bersaksi akan Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah hanya berbekal tahu, yakin, paham? Nggak bisa. Akhirnya apa? Praktek itu hanya sekedar ucapan. Ucapan syahadat itu menunjukkan bahwa kau itu telah paham, bukan praktek. Makanya sekarang banyak orang paham nggak? Orang paham, tahu, yakin, percaya, ya apa segala macam lah. Tahu bunyinya, tahu maknanya, semua sudah paham, sudah lengkap, sudah ilmu akalnya. Kemudian kau ternyata praktiknya cuma mengucapkan. Duh, keliru ya. Paham ya? Keliru ya ini ya. Karena kau nggak tahu cara praktek daripada syahadat itu. Demikian juga sholat. Kau sudah tahu sholat itu mulai takbir sampai salam harus didahului dengan wudhu, menutup aurat, menghadap kiblat, membaca doa ini dan itu dan sebagainya. Sudah tahu? Tahu. Paham? Paham. Yakin? Yakin. Termasuk kau hafalkan doanya, kau hafal juga arti-artinya. Tetapi kalau kau nggak kenal yang kau sembah, kau tetap angan-angan. Secara teori menyembah Allah, secara teori mengingat Allah, begitu kau praktek, tidak bisa. Kau hanya menyembah dan mengingat angan-anganmu sendiri. Allahu Akbar. Kebayanglah kunci, utang, masalah, wanita cantik, dan sebagainya. Padahal di dalam ayat yang lain, apa yang kau ingat dalam sholatmu, itulah sudah Tuhanmu. Ngeri toh? Tapi kan orang nggak jujur. Kenapa? Paham. Paham ini karena apa? Karena di pengetahuan, karena sudah tahu, sudah tahu semua, akalnya tahu, panca inderanya sudah tahu, mulai takbir sampai salam sudah tahu semua. Begitu praktek, zong. Padahal diingatkan di surat Al-Ma'un ya, nama sudah diperingatkan, berarti besar kemungkinan terjadi. Pak Edwardus, kalau malam jangan lewat situ ya, itu bahaya. Apalagi itu yang ke kiri itu rawan ya. Kalau diingatkan begitu, berarti ada warningnya enggak itu? Ada. Kalian sholat, tapi diingatkan Allah di surat Al-Ma'un. Kalau kau sholat, tapi lalai dalam sholatmu, sudah sholat itu loh, kau diancam dengan neraka wel. Nah, harusnya kan orang berpikir bagaimana agar sholat yang benar-benar. Padahal sholat yang lalai, saya tanya, apakah mereka paham? Paham. Apakah mulai takbir sampai salam? Tidak. Apakah membaca doa-doa seperti yang diajarkan? Telah menutup aurat? Telah wudhu? Telah menghadap kiblat? Lalai. Berubah menjadi neraka wel, azab malah. Itu sholat. Belum lagi yang lain-lain. Baru syahadat sudah nggak ngerti ke atas. Makanya agama Islam itu ada rukun syaratnya. Kalau kau nggak melewati syarat rukun itu, berarti Islammu batal, nggak diakui. Makanya sangat jauh berbeda
proses belajarnya Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh dengan proses belajarnya orang-orang sekarang umumnya. Para nabi dan rasul tidak ada yang belajar lewat pengetahuan. Tidak ada yang membaca, tidak ada yang ngaji. Loading pengetahuan deh ya, dengan akal ya. Jadi nggak ada yang mengisi isi kepalanya, karena bukan itu agama samawi. Kalau mengisi isi kepala dengan pengetahuan itu namanya agama ardi. Sudah bisa ngerti, paham, yakin, tapi nggak bisa praktek. Karena apa? Akalmu jika terisi pengetahuan, makin pintar, makin kuat akalmu. Padahal prakteknya harusnya di ruhanimu, bukan akalmu. Ruhanimu makin terpenjara dengan akal. Nah, prosesnya para nabi dan rasul semuanya itu adaptasi belajarnya adalah lewat pensucian jiwa atau tazkiyatun nafs. Yang kata Nabi, segala sesuatu ada obat pembersihnya, dan obat pembersih kolbumu adalah zikrullah. Satunya ngisi, satunya buang loh. Beda nggak nih? Jauh loh ini. Yang isi apalagi dikasih gambaran, nanti kau akan dapatkan surga, nanti kau akan dapat pahala, fadilah, doamu akan digini-gini-ginikan, kau akan diberi rezeki yang berlimpah, kau diberi gini-gini-gini. Waduh, ininya malah pamrih. Begitu kau ada, Tuhan nggak ada. Makanya kalimat tauhid la ilaha baru illallah. Lah kau masih ada pengetahuan, ada harap, ada ego, ada keinginan, ada ilmu, ada latar belakang, ada apa saja. Tuhanmu nggak ada. Kau hanya menuhankan dirimu sendiri. Kau menuhankan uang, itu yang kau bikin kan? Kau yang cintai kan? Kau menuhankan harta, kau menuhankan ketampanan, kau menuhankan apa saja. Itu yang harus dihilangkan semuanya. La ilaha baru hadir illallah. Tapi itu memakai rukun dan syarat. Makanya ini sampai sekarang belum ada yang clear ya. Di luar sana nggak tahu apa sih yang disebut orang beriman itu. Semua orang ngaku beriman kan? Ya. Karena apa? Dikira iman itu percaya. Ya bukan? Mindset orang iman itu percaya. Bukan. Iman itu adalah ditanamkan nur Allah ke dalam dirinya. Di dalam lewat kolbunya. Silakan baca di dalam Quran ya. Semua tentang iman itu ditanamkan. Berarti bukan pengetahuan, bukan keyakinan. Bahkan di dalam cerita ya, hadis, nanti dibilang awak nggak memakai dalil lagi ya. Ada seorang pemuda Badui menghadap Rasulullah Muhammad. Ya Rasulullah Muhammad, saksikanlah aku beriman kepadamu. Dalam keadaan yakin. Lihat Nabi nggak? Ya. Jarak dekat nggak? Ya. Face to face. Yakin? Yakin. Apa jawab Nabi? Belum. Kau belum beriman. Loh. Saya tanya sekali lagi. Apakah dia yakin? Yakin. Apakah melihat langsung? Ya. Face to face. Apakah dia percaya Nabi? Percaya. Ternyata jawaban Nabi apa? Belum. Kau belum beriman dan iman belum masuk dalam dirimu. Berarti iman itu dimasukkan. Ini yang tidak ada parameter di luar karena nggak ada kawalan ini. Karena apa? Yang mengawal nggak ngerti.
Standarisasi parameternya nggak ada. Maka semua orang asal yakin, asal percaya, merasa beriman. Karena sangat jauh lah ya antara orang beriman dan tidak. Perintah ibadah itu hanya bagi yang beriman. Loh. Kalau orang nggak beriman, itu nggak diwajibkan ibadah, sakarepmu, tapi di luar arena, di luar kandang, di luar permainan. Contohnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Betul nggak? Betul. Bukan ya ayyuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Contohnya lagi. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Apa itu orang beriman? Ini yang orang asal yakin, asal percaya, asal merasa Islam, merasa beriman. Sudah. Sekarang orang nggak tahu bedanya orang beriman dan tidak, nggak ada bedanya. Baca itu tentang siapa yang dimaksud orang beriman di Asy-Syura 52. Yaitu orang yang diwahyui. Ngeri itu. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu kitab Quran atas perintah kami yang sebelumnya kau tidaklah mengerti apa itu kitab Quran, tidak pula mengerti apa itu iman, gitu kan? Dan demikian ini keduanya tadi kami jadikan nur dan kami tunjuki siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Iman dan Quran yang kitab itu dirupakan nur dan dimasukkan ke dalam orang-orang yang dipilih dikehendakinya di antara hamba kami. Nah, itulah baiat yang orangnya telah diaktifasi ruhnya, yang di dalam baiat itu melewati proses mutu qabla anta mutu. Atau yang kata Nabi, udkhulu fisilmi kafah. Masuk ke dalam ilmu ruhani saat kamu masih hidup. Ngelewati mati hakikat, mati sebelum mati. Maka kau hidup tapi masuk ke alam rohani, berarti kau jalan dua-duanya. Artinya kau telah kafah. Ini nggak ada yang menjelaskan itu. Karena apa? Semuanya pendapat. Harusnya rukun dan syarat. Jauh sekali. Nah, makanya setelah mendapatkan nur, baru mulailah proses takhalli, tahalli, tajalli. Ini malah dibersihkan, bukan malah diisi pengetahuan. Coba contohnya ya. Kain ketika kotor, misalkan begini ya, misalkan ini. Misalkan kotor, ini kemudian dibersihkan. Direndam air, campur sabun. Panas ya itu? Panas. Diucek-ucek sikat, ucek-ucek sikat, ucek-ucek sikat peras, rendam lagi, ucek-ucek lagi sikat peras, dan seterusnya. Diulang-ulang, diulang-ulang. Kemudian dijemur dan disetrika. Itu kain. Makanya kenapa kok ketemu ayat Asy-Syura 52? Ada hubungan kita dengan Allah. Dimulai apa? Demikianlah kami wahyukan kepadamu. Nah, ini juga menjawab kekeliruannya ulama-ulama dunia yang menganggap hanya nabi dan rasul yang diwahyui. Betul enggak? Betul.
Padahal di ayat ini As-Surah 52 mulainya siapa? Orang beriman. Baca surat As-Surah 52 ya, As-Surah 52 ya. Dengan wahyu itulah ada hubungan dengan Allah. Ada jalan malaikat Jibril. Cuman ada wahyu itu, kemudian ada yang kepada Rasul yang membawa kitab, ada Rasul yang membacakan kitab, ada yang untuk dirimu sendiri. Nah ini. Tetapi syarat minimalnya adalah orang beriman. Minimal wahyu itu akan menjadi apa? Ayat-ayat qadim bagi dirinya sendiri. Maka inilah yang saya terangkan berlapis-lapis ya. Ada yang hanya pelaku ya, tapi nggak bisa ngomong. Tapi ada pelaku yang bisa ngomong sedikit. Ini nggak main-main ini. Ini nggak mungkin dia ngomong terbuka tentang ilmu kayak gini, nggak mungkin. Ada yang bisa ngomong dan yang konsumsi untuk publik ini sudah bentuk ilmiah. Semuanya pelaku. Tetapi jika filternya tidak bisa mentranslate vibrasi dan resonansi daripada nur Allah yang tadi ya, nur kitab dan nur iman itu ke dalam bahasa manusia, ya gak mungkin bisa diomong. Itu firman-firman yang datang dari Allah Ta'ala. Itu berupa gelombang yang tidak bisa terbaca sedikit pun. Makanya di dalam syair Gus Dur ya, Al-Quran Qadim wahyu minul ya tanpa tinulis isa diwaca. Quran yang qadim, Quran yang tidak berlafal, tidak berhuruf, tapi bisa dibaca. Siapa orang mendapatkan Quran qadim? Orang yang dibaiat, orang ditanamkan nur Quran, nur kitab. Dia diwahyui sebetulnya. Mendapatkan nur itu tadi sudah wahyu. Kenapa? Jalannya hubungan dengan Tuhan lewat apa? Nur toh. Jalanmu berhubungan dengan matahari apa? Nurnya toh. Kau akan tahu sifatnya matahari lewat apa? Sifat nurnya. Jarakmu dengan matahari sepanjang nurnya. Ya gak? Kau tahu sifat wujudnya matahari lewat sifat wujud nurnya. Lah kalau kau sama Tuhan gak ada hubungan, cuman ditengking. Di dalam As-Surah 52 itu, orang yang beriman itu orang yang diwahyui. Loh, ngeri tak? Dengan apa? Ditanamkannya nur iman dan nur kitab. Yang sebelum ini ya bahasanya gitu, kau tidak mengerti itu Quran, kau tidak pula mengerti iman. Sebelum apa? Sebelum ditanamkan ke dalam kolbumu, sebelum kau dibaiat. Itulah kemudian selanjutnya kau diberi amalan zikrullah. Ini yang kata Nabi, pembersih kolbu adalah zikir. Nah, pertanyaannya ya, ibarat teh ini kan rohmu, ya, teh ini rohmu ya, rohmu tetap suci, roh nggak pernah kotor ya, yang kotor adalah kolbumu. Nah ini, gelasmu ini loh, wadai rohmu ini loh, ya, yang kata Nabi, setiap kesalahan anak Adam akan meninggalkan
noda di kolbumu, bukan di rohmu loh ya. Contohnya begini. Nah, kelihatan nggak? Jadi contohnya betul nggak? Kak kelihatan? Dah biar. Nah, contoh gini ya. Inilah contohnya ya. Dan saking banyaknya kesalahanmu sehingga kolbumu tertutup dengan hijab dosamu. Rohmu tetap suci. Rohmu tetap terhubung dengan Allah. Awalnya loh ya. Tapi karena ini kemudian terbungkus, sudah. Nggak nyambung sudah. Maka zikir itu membersihkan. Yang dibersihkan apa? Kolbumu. Loh ini loh. Nah. Tapi ya, sekarang saya tanya. Kolbu sama akal, tinggian mana? Kolbu. Maka logikanya noda di kolbumu bisa dibersihkan dengan akal, saya tanya. Tidak bisa. Karena tinggi mana dimensi kolbu sama akalmu? Kolbu. Nah, jelas kan? Kecuali kolbumu dibersihkan dari faktor dimensi yang lebih tinggi. Itulah kenapa manusia harus mendapatkan nur Allah. Kan ayatnya ada itu. Apa sih nur Allah itu? Nurun ala nur. Yahdillahu linnurihi mayyasha. Loh, ngono rek. Itu ada yang membawa. Yang dia di dunia disebut utusan. Ini kekeliruan ulama dunia menganggap gak ada utusan. Ya biar sajalah. Biar kita disebut sesat ya biar saja ya. Kalau mereka nggak mau selamat ya sudah ya. Kita dakwah untuk kita sendiri aja lah. Udah nggak usah berantem sama di luar ya. Udah nggak perlu lah. Kau nggak mau percaya ya sudah. Ini dakwah untuk diri sendiri ya, untuk internal kita ya. Cuma disiarkan di YouTube gitu aja ya. Ya nggak percaya silakan ya. Nah, seluruh prosesnya Nabi, aulia Allah, para rasul dan sebagainya lewat ini semua. Makanya belum ada sholat. Karena apa? Sholat itu bisa berdiri dengan zikir. Aqimis sholat lidzikri. Karena kenapa kok zikir? Itulah agar kau itu terhubung nyambung. Bahasa kuno memang ingat. Itu memang bahasa kuno. Bahasa sekarang Mr. Tem sebut apa? Nyambung. Nyambung apanya? Gelombang dan frekuensinya. Itu karena kau beserta. Kau sama istrimu. Kau sama kawanmu misalkan ya. Mau ke Jakarta misalkan. Atau mau ke Ternate misalkan. Atau kemana ya. Jika kau beserta dia, temanmu itu. Maka arah dan tujuanmu sama nggak? Nah, kau sama istrimu. Arah tujuanmu sama nggak? Gelombang dan frekuensimu sama nggak? Kalau nggak sama, itu nggak satu frekuensi dan nggak nyambung. Contohnya kau ngomong sama orang tidur, itu nggak frekuensi nggak sama. Kalau kau beserta dia, berarti kau tuh ada di saluran gelombang dan frekuensi yang sama secara metafisik. Karena apa? Yang kata Nabi, jika tidak beserta Allah, kau beserta setan. Itu otomatis, itu pilihan antara hitam dan putih. Kalau bukan beserta Allah, pasti setan. Lah kalau kau mau sholat, tapi masih ada iblis di dalam diri belum dibersihkan, bisa nggak sampai pada Allah? Tidak. Saya tanya, walaupun ada sebiji zarah pun misalkan iblis ya, faktor iblis di dalam dirimu, saya tanya, bisa nggak nyambung akan Allah? Tidak. Nggak bisa. Allah itu maha suci ya, dan nggak akan berhampir berkumpul dengan yang tidak suci.
Makanya itu di dalam praktek tasawuf mesti lewat disucikan. Nah ini ya. Jadi paham ya, kenapa kok tidak bisa berzikir dengan akal untuk membersihkan kolbu? Dimensi kolbu lebih tinggi daripada akal. Tinggi mana? SMP sama SMA? Sembah. Paham ya? Ini dimensional ya. Maka zikir akal itu hanya untuk menang ya, melawan akal dan nafsu. Paham nggak? Karena nafsu di bawah akal, betul nggak? Betul. Contohnya zikir ini untuk apa? Kaya, betul nggak? Betul. Bisa nggak itu? Bisa. Dan itu memakai gelombang alam bawah sadar ya. Dan banyak nggak zikir seperti itu? Amalkan ini untuk kaya, amalkan ini untuk kebal, amalkan ini untuk dia terkiur-kiur jatuh cinta, betul nggak? Amalkan ini supaya urusan melancar. Banyak nggak itu? Banyak. Amalannya sekian dan begini. Akal yang jalan dipandu nafsu. Dapat. Nafsunya menguat. Makin hijab. Kenapa? Keinginannya terpenuhi. Ini zikir yang saya sampaikan ini zikir di atas akal. Kenapa? Yang dibersihkan kolbu. Jadi akal itu di bawahnya kolbu. Lah kolbu kalau dibersihkan nggak mungkin dengan akal, betul nggak? Apalagi nafsu, wah sudah nggak mungkin. Makanya ini disebut ilmu khusus. Makanya di Asy-Syura 52 menyebutkan apa? Hanya yang dipilih, dikehendaki di antara hamba-hamba kami. 4 lapis sudah disaring, betul nggak? Makanya ini yang saya sampaikan di publik adalah ilmu khusus. Diterangkan di publik umum, maka kami saring menjadi khusus. Caranya apa? Ada rukun dan syarat. Semua warga negara Indonesia boleh nggak daftar polisi? Boleh. Tapi yang daftar polisi harus melewati rukun dan syarat. Sama nggak itu? Sama. Paham ya? Semua orang boleh nggak misalkan mendapatkan ini dan itu, tapi ada rukun dan syarat. Makanya apa? Syarat dan ketentuan berlaku. Paham nggak? Paham. Jadi memang Mr. TM ini menyampaikan ilmu khusus di tempat umum. Ini menabrak dogma. Kenapa? Di zaman kemarin ini ilmu yang nggak boleh dibuka, nggak boleh diomong. Ini ilmu dalam peti. Karena zaman kemarin belum ada yang mengilmiahkan. Betul nggak? Betul. Sekian lama jarak tahun ya. Ratus bahkan ribuan tahun ya. 1000 tahun lebih ya. Kemudian dibuka dari petinya. Kaget orang-orang itu. Tetapi ilmiah. Betul nggak? Betul. Makanya sekarang di luar itu aneh nggak? Ada yang suka sekali, ada yang benci loh. Harusnya yang benci itu kan mikir, loh itu kenapa kok seneng? Betul nggak loh? Berarti kan ada kebenaran di situ, betul nggak? Orang lain aja bisa menerima, aku nggak bisa ya. Tapi karena sudah terlanjur sumbu pendek, marah yang ini. Anarkis. Kemudian menganggap saya sesat. Saya menista agama. Loh, yang lain lu happy. Teruskan Mister, buka ini ilmu yang lama ditunggu orang, betul nggak lu? Betul. Makanya ada pepatah ya di luar sana. Orang yang sumbu pendek ketika disampaikan kebenaran, dia akan apa tuh? Emosi, itu ya, karena nggak bisa menerima. Tapi orang yang pintar, yang cerdas akan berpikir. Iya ya, loh, harusnya gitu. Ini enggak yang ini, karena apa? Terlanjur pendek sumbunya. Gampang meleduk. Lo orang lain lo menerima. Kecuali ya yang saya sampaikan semuanya bilang itu bajingan Mr. TM itu. Itu sesat semuanya. Baru kemudian Mr. TM diindikasi salah. Lo, wong ada yang bilang oke kok, baik kok lo. Betul nggak lo? Betul. Harusnya ditimbang. Lo, logikanya ya.
Kalau baik dan buruk itu kan nggak saling ketemu, betul nggak? Halal haram dan itu nggak saling ketemu toh? Positif negatif nggak saling ketemu toh, betul nggak? Kenapa ada dua sisi yang berbeda pada satu kajian yang sama? Aneh nggak ini? Ya kan lo? Yang saya sampaikan sama nggak? Kenapa ada yang suka, ada yang bau benci loh? Nah, ada provokatornya. Yang di sini karena mereka sumbu pendek, kemudian digoreng. Intinya apa? Supaya ada hukuman bagi saya loh. Kan aneh. Yang ini lo merasa baik-baik saja. Yang ini kepengen saya dihukum loh. Karena apa? Nafsu, sumbu pendek. Mestinya kau pelajari ini semua dulu. Dan nyatanya polisi kan nggak menghukum saya, loh kan? Tapi dibikinlah narasi provokatif, digoreng terus supaya saya ini dihukum itu lah. Tangkap Mr. TM itu sesat. Loh polisinya lo biasa-biasa saja. Ini kajian bukan untuk anak-anak. Saya di sidang di MUI sudah di Gresik. Di Kejati sudah di Gresik loh. Kejati. Terakhir ya, jamaah kami di Makassar digeruduk sama massa, sama polisi, ada polisi ya dikawal polisi ya, ada kodim dan sebagainya. Loh, ternyata nggak ada apa-apa. Kan sudah masuk berita toh TV One, betul nggak? Betul nggak? Loh, ujungnya apa situ? Kan nggak ada apa-apa toh. Tapi yang ini tetap goreng terus betul nggak? Loh, polisinya lo nggak apa-apa sama saya. MUI lo nggak apa-apa sama saya. Tapi ini loh yang goreng itu siapa? Karena apa? Mereka memprovokasi yang sumbu pendek. Tapi yang pakai nalar senang sama saya. Nah, kami lanjutkan ya. Jadi, proses agama itu pertama bermula kau baiat dulu. Tapi baiatnya yang benar kepada jalur al-ulama warasatul anbiya. Itu sulit dicari orang. Siapa al-ulama waris nabi? Yang ngaku-ngaku banyak, yang KW palsu banyak, yang diwarisi ini loh. Dan sudah sejak lama ya, Mr. Cem sampaikan, membedakan antara mursyid asli, KW, dan palsu. Yang palsu selama dia hanya tahu yang palsu, nggak mungkin kenal yang asli. Nggak mungkin tahu bedanya dengan yang asli. Begitu kau kenal yang asli, baru tahu, oh itu palsu. Oh yang ini asli, betul nggak? Selama kau tidak pernah ketemu membanding, yang palsu kau kira asli. Makanya yang memuji pesantren banyak. Banyak. Tapi saya nggak memuji balik. Saya hanya mendakwahkan, menyampaikan. Nah kembali lagi ya. Setelah baiat kau dibekali amalan zikrullah. Karena telah memenuhi rukun syarat beriman. Belum sholat begini. Belum. Nabi belum sholat begitu. Masih belajar sholat. Belum sholat. Siapa yang bisa sholat? Adalah orang yang telah memenuhi rukun dan syarat. Siapa yang bisa sholat? Adalah yang bisa zikir. Betul gak? Siapa yang bisa zikir? Mereka yang telah tersambung akan Allah. Ngeri, betul gak? Karena jika tidak tersambung akan Allah, kau gak mungkin bisa beserta Allah loh. Lah kalau kau tidak beserta Allah, beserta siapa? Setan. Lah kau Allahu Akbar, tapi beserta setan sebagaimana kira-kira? Itu sia-sia alias lalai dalam satu, gak nyambung. Makanya sebelum kau sholat kau harus belajar zikir. Sebelum kau zikir kau harus dapatkan syarat rukunnya lewat baiat.
Dan nggak sekedar zikir ya, nggak cuma ada amal zikir tau ya, ada zikir khusus dalam waktu dan tempat yang khusus, atau yang biasa disebut suluk atau kholwat atau uzlah atau riyadhah. Seluruh rasul suluk itu zikir yang dimampatkan khusus, yang diberlakukan aturan adab. Kalau zaman dulu seluruh nabi dan rasul 40 hari dunia, tapi di zaman sekarang 10 hari. Tetapi tidak mengurangi bobot potensinya yang 10 hari diberlakukan aturan syarat rukun yang disebut adab suluk. Nah, ini dia. Jadi nilai 10 hari ini potensinya sama dengan 40 hari zaman dahulu. Itu baru proses beragama. Dan itu belum loh ya. Selama kau masih belum kenal Allah, kau belum makrifat, kau belum beragama. Makanya jalannya makrifat kau harus kenal hakikat. Kau nggak akan kenal hakikat jika tidak belajar ilmunya di dunia, yaitu ilmu tarekat. Apa sih tarekat? Metodologi agama. Ini yang diingkari orang. Langsung ke sini aja, membaca, menulis, menghafal, mengartikan, kemudian kuliah. Wah, sudah lulus, tambah gelar, tambah pintar, ceramah, tambah hijab. Ini keliru ya, dan nggak ada rasul manapun yang belajar lewat ini. Nabi Muhammad tidak, Nabi Isa tidak, Nabi Musa tidak, nggak ada satu yang lewat ini. Seluruh rasul lewat baiat terlebih dahulu. Pada malam itu dia Muhammad dibelah dadanya, cuci kolbunya, ditanamkanlah nur zikrullah dalam dirinya. Demikian juga Nabi Isa pun dibaptis oleh Yohanes, betul nggak? Demikian juga di dalam istilah Hindu dan Buddha, ada istilah inisiasi. Ini yang hilang, nggak dipakai di sini. Antara kau dan Tuhanmu ada penghubung. Bukan calon ya, bukan pengantar, tapi penghantar. Kalau penghantar hubungnya langsung nggak? Langsung jika lewat gelombang dan frekuensi yang sama. Jadi Rasulullah itu wajib ada di setiap zaman karena beliau dipakai sebagai penghantar hubungan Allah ke manusia dan manusia menuju Allah. Ini yang telah salah kaprah dan nggak ada yang memakai konsep ini lagi. Dan ini bukan konsep, ini mutlak, ini sistem. Sistemnya telah hilang. Makanya kami sampaikan di dakwah kami telah mengalami the missing link. Sudah nggak ada hubungan. Sudah. Ini pinter-pinteran aja ini. Oh, ini kalau merasa pinter, merasa ahli, merasa paham, sudah. Begitu nggak sesuai dengan pahamnya, Allahu Akbar. Sudah mau perang saja itu nggak? Yang ini ya? Ya kan nih? Begitu nggak sepaham, sudah perang cuma maunya. Waduh, agama kok kayak gitu. Dan agama yang makrifat itu nggak ada lagi merek syariat. Ingat ya, makrifat di atasnya hakikat toh. Saya tanya, lah di hakikat ada nggak lafal huruf? Rupa wujud suara? Merek? Ada nggak Islam, Hindu, Buddha, Kristen? Di hakikat saja sudah nggak ada, apalagi makrifat. Nah sekarang orang ribut di bawah ini karena apa? Ribut karena apa? Syariat agama. Nggak ada habisnya itu eker-ekeran. Coba kau belajar agama ma'rifatullah. Islam ya yang makrifat. Islam kan cuma merek bajumu dunia saja. Ada yang pakai kaos, ada yang pakai jaket, ada yang pakai kardigan, ada yang pakai jas, ada yang pakai kemeja. Itu merek duniamu saja. Isimu sudah nggak ada merek lagi. Hakikat saja sudah nggak ada merek kok.
Quran yang hakikat sudah qadim. Sholat yang hakikat apa? Daim. Sudah nggak ada. Merek-merek apa nggak ada. Lafal huruf rupa wujud nggak ada. Yang tadi kata Mbah Gusur ya, tidak berlafal, tidak berhuruf, tapi bisa dibaca. Membacanya bukan dengan panca indera ya. Inilah kenapa agama downgrade. Harusnya awaludin ma'rifat. Tapi sekarang apa? Mentok di syariat. Oh, pinter-pinteran ini. Maka siapa yang lebih pintar akalnya, siapa yang lebih hafal, siapa yang bisa menjelaskan secara ceramah, ulama dia di dunia. Padahal secara undang-undang di sini ya, kau ceramah, kau sholat, kau ngaji, kau zikir nyeleming lah ya. Tapi jika tidak beserta Allah, kau sebetulnya setan. Karena jika tidak beserta Allah, beserta siapa? Setan. Di sini asal sholat, asal zikir, asal ngaji, asal baca, asal hafal, asal paham, asal ngerti, asal berpengetahuan. Ini enggak ini. Ini ada rukun syaratnya ini. Makanya ini bukan jalur akademik tapi sistemik. Kalau di sini akademik pinter-pinteran. Inilah disebut agama ardi, agama dunia. Ini agama langit, agama samawi. Ini ada rasulnya. Kata siapa? Ada khatamul rasul. Ada nggak ayatnya? Tidak. Yang ada khatamul anbiya. Rasulullah wajib ada di setiap zaman karena itu adalah sambungan hubungan dengan Allah. Masa kau kemudian jalan sendiri di dunia ini? Emangnya kau lahir dari apa? Dari angan-anganmu sendiri? Hah? Kau ada bukan karena campur tangan Tuhan? Iya apa enggak? Ya. Kau ada bukan karena hubungan dengan Tuhan? Kemudian kau tidak mau mengakui atau mengingkari hubungan dengan Tuhan? Saya tanya ya, Tuhan di mana? Di Malik Yaumiddin, betul enggak? Dimensi apa? Akhirat tertinggi. Kau di mana? Dunia. Tuhan maha kuasa enggak? Besar. Maha besar enggak? Besar. Tapi yang maha tidak bisa berhampir akan yang relatif. Walaupun Allah mutlak, tapi ini kena undang-undang dimensional. Makanya yang mutlak gak bisa bergabung dengan relatif. Betul apa enggak? Betul. Makanya ada jarak limit antara mutlak sama relatif. Itulah kenapa ada sistem. Itulah kenapa harus ada Rasulullah di setiap zaman. Kurang ajar yang menganggap gak ada lagi Rasulullah itu. Nabi memang khatam, istilahnya ganti ala ulama warasatul anbiya. Kemudian ada lagi saya ini dituduh mengucapkan ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Mana yang diangkat yang mana coba ya? Ditonton banyak orang, omongannya keliru. Aduh Pak Tua, Pak Tua. Kalau kau mengingkari adanya Rasulullah, sama halnya kau mengingkari Allah. Betul enggak? Betul. Kalau kau mengingkari cahaya matahari, sama halnya kau mengingkari matahari. Karena matahari dan sinarnya itu tidak terpisahkan. Allah adalah mataharinya, Rasulullah adalah nurnya. Memangnya Allah tak bernur? Memangnya Allah tak sampai kepada dirimu? Nah itu dia. Yang sampai pada dirimu mataharinya apa sinarnya? Yang sampai dirimu Allahnya apa nurnya? Nurnya. Nah, maka betul nggak sinar matahari yang saya padamu itu mewakili mataharinya? Betul. Rasul yang di zamanmu itu sama halnya Allah yang menghampiri dirimu lewat nurnya. Betul. Kalau kau tidak ketemu nurnya, sama halnya kau tidak ketemu Allah. Lu ngeri. Ini pinter-pinter, asal ngaji, asal hafal, asal tafsir, asal dzikir, asal ceramah, asal pinter, asal haji, asal kiai. Ini nggak ngerti sama sekali. Makanya tak kafir-kafirkan saja sekalian. Biar kau pening kepalamu. Dan semuanya jelas dalilnya. Jangan khawatir. Saya nggak mengucapkan banyak dalil bukan berarti nggak ngerti dalil. Astaga. Orang yang menyampaikan dalil akal itu pasti dia ngelontok dalil
Quran atau hadisnya. Karena apa? Dia telah mengalami, bahkan dia menyampaikan lewat bahasa akal. Maka dia sebetulnya telah masuk ke dalam Quran yang qadim. Maka dia menyampaikan ayat-ayat berupa apa? Kata-kata sendiri. Lewat apa? Bahasa akal. Tapi cocok gak dengan Quran? Cocok, gak ada menyimpang. Jadi kalau kau nggak ketemu Rasulullah di zamanmu sendiri, sama kau tidak ketemu Allah. Sudah nggak ada, Tuhanmu nggak ada. Kau pasti menuhankan yang selain Allah, itu pasti. Kenapa? Jika bukan Allah, pasti ya selain Allah. Kan gitu tak? Betul nggak? Kalau kau nggak ketemu Allah, berarti Tuhanmu bukan Allah, kan gitu. Maka Tuhanmu pasti selain Allah, betul nggak? Dan yang selain Allah ternyata adalah setan. Makanya banyak ini kafir, rata-rata masih kafir semua. Coba ya, perkara satu ditanya, Pak bentar-bentar betul nggak? Paham mereka? Paham, ngerti? Tahu bunyinya? Tahu artinya? Tahu tafsirnya? Begitu praktek, zong, gak cocok. Masa bersaksi kok jadi mengucapkan? Aku meyakini, aku imani. Lelelelele. Itu kalimat-kalimat disampaikan di dunia. Bersaksi menyaksikan dong. Jangan ditafsiri sesat. Itulah yang kata Nabi. Sejelek-jeleknya makhluk di bawah kolong langit adalah ulama-ulama su. Lanjutannya apa? Dari mereka lah fitnah akan agama dimulai. Apa itu fitnah agama? Tafsir. Firman Allah yang maha mutlak ditafsiri akal. Sama seperti hujan deras turun dari langit ya. Mau ditampung dengan segelas akalnya. Coba kira-kira bagaimana? Mau menampung firman Allah yang maha mutlak, maha segalanya dengan akal. Difilternya firman itu dengan akal. Sementara tinggian mana akal sama firman? Firman. Padahal harusnya lebih tinggi mana? Yang diukur sama pengukurnya harusnya. Pengukur. Iya, harusnya tinggian alat ukurnya, betul nggak? Ini menguji firman dengan akal. Akalnya cuma sejengkal. Yang kau ukur tak terhingga. Coba gimana kira-kira? Itu kalau kau membaca Quran dengan akal, modiar kamu tuh. Di surat Al-Bayyinah ayat 6 disebut sebagai golongan ahli kitab. Yaitu orang-orang yang membaca mushaf tapi tidak dengan nur. Dan ancaman Allah adalah neraka jahanam. Ngeri ini. Mereka ngaji nggak? Ngaji. Tapi tidak lewat metodologinya. Maka di Al-Waqiah itu 9, gak mungkin itu kau membaca Quran itu. Nyentuh aja gak mungkin kok. Kecuali oleh apa? Ruh yang disucikan. Kenapa? Nah ini. Dari sononya, kan Allah ruh, betul gak? Ruhmu dari mana? Dari Allah toh? Betul gak? Bagian dari rohku. Atau rohmu datang daripadaku, betul gak? Dari sono turun sampai ke sini ke dunia toh. Nah dari sini ke sono naik dimensi harusnya. Maka rohmu dibersihkan, naik disucikan, naik dimensi, disucikan, naik dimensi, naik disucikan, naik dimensi. Ya. Agar apa? Rohmu bisa kembali pulang. Dan itu enggak enak. Sama seperti noda di kain ini. Maka zikrullah itu sakit. Coba ya. Umur Pak Edward berapa tahun? 50 tahun ya misalkan ya. Selama 50 tahun tidak pernah dibersihkan. Ibarat rumahmu ya, dihuni oleh ular, oleh kalajengking, semut, dan sebagainya, kecoa. Kemudian dibersihkan. Marah nggak ularnya? Nah itu gambaran. Kau seumur hidup ya tidak pernah dibersihkan, kemudian dibersihkan, disucikan, marah nggak nafsu itu? Maka yang kata Nabi, jihad paling besar adalah melawan
dirimu sendiri. Siapa itu? Nafsumu. Kenapa? Nafsu mau yang enak-enak. Makanya di sini benar nggak kata saya? Kau belajar di sini wajib lewat neraka. Wajib, nggak ada nggak? Dan harus bayar. Kau nggak cocok nggak usah masuk. Kenapa? Tadi ya, kau telah beriman. Berbeda sekali ya orang beriman dan tidak ya. Apa kata Nabi? Dunia ini adalah surga bagi orang kafir dan penjara bagi orang beriman, betul nggak? Nah, jika surganya kafir, kafir diganti beriman, maka surga jadi apa? Neraka. Maka dunia adalah neraka bagi orang beriman selama masih terpenjara. Terpenjara apanya? Akal dan jasmaniahmu. Rohmu nggak bisa naik dimensi. Walaupun kau ya telah dibaiat, kan ditanamkan nur, ibarat balon, itu sudah diisi karbit. Kan bawahnya mau terbang tuh nggak? Ayo, balon ulang tahun kalau udah diisi gas karbit itu ya, apa itu ya? Tahu nggak di sini apa namanya? Helium ya. Nah, maka dia bawahnya mau terbang tuh nggak? Tapi selama kau masih terikat oleh tali-tali, bisa terbang naik lagi nggak? Itulah penjaramu sebetulnya. Manusia pun demikian. Kalau tidak ada unsur yang datang dari sisi Allah Ta'ala yang diterangkan di Al-Surah 52, kau nggak mungkin bisa naik dimensi, nggak bisa pulang. Datang dari mana nur tadi? Dari Allah sendiri. Maka kemana dia akan pulang? Maka berhampir akan Allah, surga nggak itu? Otomatis kau dapatkan yang punya surga, surganya ngikut. Tetapi masalahnya, apakah kau masih terikat dengan penjara jasmania duniamu itu atau enggak? Ya. Dan dari duniamu dan jarak ke Tuhanmu ada 7 lapis langit dimensional. Yang setiap kau naik dimensi ketemu kenyataan lagi. Maka yang saya sampaikan, ini agama yang sangat tinggi, yang ya'lu wala ilalai. Yang fakta nyata realita. Bukan khayalan, fenomena atau khayalita. Waduh. Itu syariat dikaji secara angan-angan, pendapat. Keliru. Itu syariat cukup kau tahu. Habis itu apa? Cari cara prakteknya. Gitu loh. Lewat sistem, bukan lewat pendapat. Astaga. Aduh. Jadi paham ya? Kenapa manusia harus diisi dengan nur tadi? Kalau nggak ada nurnya nggak bisa kembali pulang. Dan kalau manusia tidak beserta Allah, pasti beserta setan. Ini adalah jauh sebelum kau beribadah, sholat, zakat, puasa, haji. Belum. Pondasimu ditata dulu dengan apa? Zikrullah. Kau harus memenuhi rukun dan syarat. Saya tanya, Pak Samuel, saya tanya, kalau Pak Samuel punya anak, kemudian ketika anak Pak Samuel disuruh mengerjakan sesuatu, itu yang di mindset Bapak, Pak Samuel, anak itu bisa ke sana atau nggak bisa ke sana? Nggak bisa. Yang kau suruh itu yang bisa apa nggak bisa? Tanya. Yang bisa. Itu dong. Oh iya. Yang kau suruh itu yang bisa apa nggak bisa? Yang bisa. Kau nggak mungkin nyuruh orang yang nggak bisa, yang nyuruh yang goblok, betul nggak? Betul. Misalkan ya, anakmu masih kecil, kelas TK, masih kecil, kemudian kau suruh naik motor, yang goblok yang nyuruh apa anaknya? Yang nyuruh. Maka yang diperintah ibadah adalah yang telah memenuhi rukun syarat dan harusnya bisa, betul nggak? Yang nggak bisa nggak diperintah. Bukan Tuhan itu goblok nanti dipotong-potong lagi nanti. Ya, itulah kenapa orang beriman ada orang yang memenuhi rukun dan syarat. Harusnya diperintah itu bisa nggak sampai alamat? Bisa. Nah, kan? Harusnya dia tahu jalannya nggak? Tahu. Tahu caranya? Tahu. Tahu syarat rukunnya? Tahu. Yang tahu bisa baru yang berpeluang sampai sana. Kalau
Yang kau suruh, tahu nggak jalannya? Nggak tahu. Alamatnya kau tahu? Nggak tahu. Cara dan metodologinya? Nggak tahu. Nah, kalau gitu kau berangkat ke sana ya. Ya enggak? Ya. Inilah ya yang orang nggak tahu rukun dan syarat orang beribadah. Akhirnya apa? Asal sholat, asal gugur kewajiban, asal dibayang-bayangin surga, itu pahala, itu ya kan loh. Sia-sia semuanya itu. Ingat ya, mereka kan dalil yang dipakai, kan pakai dalil. Karena Allah Maha mengetahui, itu kan? Allah Maha mendengar, itu kan? Allah Maha Rahman Rahim, itu kan? Allah Maha Kuasa, itu kan? Tapi Allah dan kau gak nyambung. Saya tanya, Allah Maha Kuasa nggak? Kenapa Allah pakai Rasul? Betul nggak? Kalau Allah Maha Kuasa, logikanya ya, kalau di dimensi yang sama, harusnya kan nggak ada Rasul. Kenapa Allah yang Maha Kuasa kok masih ada Rasulnya? Betul nggak? Ya enggak? Kenapa sih nggak dibikin gampang aja sama Allah? Betul nggak? Walaupun kau yakin, walaupun kau percaya Allah itu dekat, Allah itu Maha Kuasa, Maha Rahman, Maha Rahim, Maha segalanya, dan bla 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 bla. Tapi dimensinya jauh denganmu. Astaga. Dan dimensi Allah dan dimensimu nggak saling ketemu. Paham? Baik dan benar dan salah ketemu nggak? Tidak. Halal haram ketemu nggak? Tidak. Relatif dan mutlak ketemu nggak? Tidak. Dunia dan akhirat ketemu nggak? Semuanya nggak ketemu. Maaf cakap ya, kau cari Prambors FM, kau cari di gelombang AM, ada nggak? Tidak ada. Padahal di radio yang sama, betul nggak? Mana Prambors FM itu? Kau cari di AM bro, nggak akan nongol, betul nggak? Salurannya beda. Kau cari Tuhan di dunia ketemu nggak? Yang Allah yang di sana nggak ketemu. Maka kau di dunia cari Tuhan yang di dunia. Siapa Tuhan di dunia? Utusannya. Bukankah Allah nggak di sini? Bukankah Allah Maha Kuasa? Yang Maha Kuasa saja kirim utusan, tuh nggak? Kenapa kau cari yang sulit-sulit, tuh nggak? Ini yang diingkari seluruh ulama-ulama kebanyakan. Mereka tidak mengakui Rasul zaman ini. Waduh, sama seperti kau anggap matahari telah padam, betul nggak? Ore, matahari telah padam, berarti kau nggak ada hubungan dengan matahari. Kau nggak lagi tahu sinarnya. Kalau nggak tahu apa-apa dengan matahari, karena kau buta sudah, betul nggak? Kalau kau tidak ketemu nurnya, sudah gelap gulita hidupmu. Jalan musuh mumpuk umyun faum layar jin faum labsirun. Nah, cukup ya, paham ya? Jadi inilah ya, yang kita ini praktek di agama bermetodologi. Yang ini bawa, paham ya? Ini bukan agama, ini sampah ini. Ini mencetak orang-orang yang teroris, anarkis, yang sumbu pendek, yang merasa benar sendiri, mengkafir-kafirkan orang. Saya bilang kafir karena ada dalilnya, dasarnya, dan ilmiah. Saya nggak mungkin orang kafir saya bilang beriman, betul nggak? Saya nggak mungkin ini saya bilang magicom, betul nggak? Sudah jelas, betul nggak? Makanya saya sampaikan itu biar kau sadar. Iya, omongannya mesti masuk akal ya ini ya. Iya, dalilnya ada. Kalau kau berpegang Quran dan hadis. Nah, saya sampaikan Quran dan hadis pun kau tetap ingkari. Kenapa? Nggak cocok sama selera saya. Nggak cocok sama paham saya. Itu kan masalahmu. Kau terbungkus peti kebodohanmu sendiri itu kan? Ya, ngeri-ngeri sedap lah ya. Ya, sudahlah. Rasanya malas juga ngapa kasih tahu orang lain. Ya sudah, sama kita aja ya. Jadi dakwah untuk kita aja ya, yang mau. Kalau yang nggak mau nggak apa-apa ya. Tapi ini jelas ya, sumum bukumun ulum faum najin bagi yang sini ya. Tapi yang sini alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.